Pak, di sini saya mewakili kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rita Lawedi Baru. Ini anugerah jadi anugerah jaga. Yang ini Dinamika Ginting. Sebelahnya Desiana Dami Simamora. Ini Mata Noviana Brumute. Sampingnya Chandra Tesnara. Jadi tujuan kedatangan kami di sini untuk melakukan wawancara mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Jumlah kasus yang ditangani oleh Polres tempat itu apa? Ya, yang ditangani. Tangan yang masuk kasus itu adalah kejahatan-kejahatan kalau bahasa hukumnya dia pada jenis-jenis kasus ya, kita bicara bahasa umum saja, baru di bahasa apa aja kan, yang kejahatan umum misalnya ya, pembunuhan ya, pencurian, perusakan, penggelapan, banyak kan, pemerasan, pengancaman, berapa itu? Nah, 7 itulah kasus-kasus umum dia yang masuk dan dalam kategori tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Kita apa KUHP? KUHP. Nah, KUHP itu kita undang-undang hukum pidana, ini tidak KUHP. Ada dia yang khusus, misalnya kasus hutan, rambangan atau pengusahaan hutan atau pencurian kayu di kawasan hutan. Ada khusus undang-undangnya. Lalu kasus mengenai penjualan minyak ilegal ada khusus. Secara umum yang menyangkut tindak pidana itu kepolisian yang menangani. Itu berpas masuk setiap bulannya ada sampai 20-30 kasus. Setiap bulan ada laporan kemari ditangani. Hanya macam itu kasus apa yang sering terjadi Pak di Jerman ini? Maka tadi kan kalian lebih bagus dari kan KPPA. Ada sana kasus mengenai anak-anak sebagai pendidik. Salah satu contoh ya, berteman melewati batas. Ya, berteman melewati batas, terjadi hubungan yang tidak layak. Jadi kalian kan masih di bawah umur, itu tidak benarkan. Nah, undang-undang melarang karena anak-anak yang dimaksud dengan anak-anak itu yang masih berumur di bawah 18 tahun. Yang belum mencapai 18 tahun disebut masih anak. Jadi kalau misalnya ada tersangkut anak yang bermasalah dengan hukum, ya, ABH namanya, anak bermasalah dengan hukum, itu dia tetap dilakukan perlindungan. Tetap dilakukan perlindungan dalam penanganannya khusus. Jadi menurut Bapak itu gimana cara mengatasinya supaya tidak terjadi gitu kayak pencabulan di bawah umur atau pemerkosaan? Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, menyampaikan status sekolah pacar. Ya, buatkan iman melalui agamanya masing-masing. Tunduk dan taat kepada aturan sekolah, aturan di rumah, penetasan orang tua. Karena ini kan masa apa ini? Masa-masa mencari jati diri, ya. Ada apa? Masa-masa perubahan, ingin tahu, ingin merasakan, itu hindari. Jangan bikin mesti belajar yang baik. Di atas kan sudah ada medsos, HP, ya. Gunakan itu HP untuk mencari pelajaran-pelajaran. Sebenarnya jangan diambil hal-hal yang negatif dari HP. Ada paham ya? Nah, dia. Jadi kan selain kayak itu di sekolah juga sering kan terjadi bully, tawuran. Ya, ada. Tapi bukan bulinya. Itu menjadi kalau misalkan dibully kan dia mengalami trauma psikis. Jadi kan perlu dia pendampingan secara psikologi. Apakah dia mengalami depresi? Makanya dia ada TP2, TPK, TP2 itu tempat perlindungan perempuan dan anak. Di sini kan ada dia kalau di bawah naungan Pemkab. Ada tuh dia untuk pembinaan orang-orang yang mengalami psikis, ya trauma. Dari peristiwa yang dalam titik bully itu ya. Namun dalam prosesnya di sini, kami proses itu peristiwa apa yang terjadi sama dia. Itu yang kami proses. Oh, melalui bully itu dia misalnya dicemarkan nama baiknya, dituduh dia melakukan perbuatan ini, padahal dia tidak melakukan. Itu kan proses. Atau mungkin pada saat dibully dia niaya, penganiayaannya itu kan proses. Itu dia. Nah, kalau sesudah tadi kalau dia mengalami trauma, itulah jadi dilakukan pembimbingan. Bahasa hukum itu trauma healing, ya. Di apa dia, secara psikisnya dia kita bimbingan dia. Jadi kalau di kantor ini kasus yang paling sering terjadi apa yang paling banyak? Orang berkelahi, mengenai dikawin kan gitu. Pas saya pukul, lapor ke polisi. Itu dia penganiayaan. Kalau kasus pembunuhan jarang lah. Dia sudah mulai apa? Sudah mulai takut menjadi sekolah jarang lah. Kalau di sekolah itu orang-orang juga ada.
Kalau orang berkelahi itu kalau dipilih tua lah, mentua ribut, terjadi pengumpulan. Itu dia, baru si A si B ribut pacar, jam-jambaan, berkelahi. Itu dia, kan kayak gitu kan harus kita tahan, kita panggil para pihak dia, kita kasihlah arahan supaya berdamai. Tuh, mau para pihak kita selesaikan gitu. Banyak. Jadi kami kan rata-rata pemakai. Jadi mungkin kan misalnya ada orang dari bidang sana, apa atau dari kepolisian lah, kita pakai. Jadi kita kan dia tetap mencari, mungkin banyak tahan itu. Tapi dari mana? Iya, mereka kan dari itu. Emang itu? Di Merapi banyak kali Pak. Iya, mereka paling banyak itu. Main judi. Iya, kamu setelin itu demo kedek-kedek apa itu? Anak sekolah itu demo kedek dicurigai tempat-tempat itu. Tapi kalau memang secara hukum kan misalnya kalau dia pemakai kan tetap juga di apa di iya dia apa namanya itu diberikan sosialisasi termasuk rehabilitasi untuk memakai. Makin rata-rata kalau direhab dia tidak ada menjalani hukuman, tapi kecuali dia memang dari residivis. Kalau residivis dia tidak sedang memakai narkoba, diproses secara hukum. Tapi hanya memakai itu masih dalam kategori dia bisa dikatakan korban, jadi direhab. Sekarang kan pemerintah sudah membuat tempat rehabilitasi orang yang kena narkoba. Di sini belum ada, ternyata belum ada. Beda. Jadi pemakai juga ada, pemakai jalan. Ada. Karena punya yang beginner lah. Ya. Dengan orang yang kena narkoba itu kan misalnya udah masuk penjara, jadi keluar, masuk lagi itu tanggal berapa dengan itu gimana? Berarti kan dia memang tidak ada perubahan. Kalau dalam beberapa segmen sudah residivis, melakukan perbuatan secara berulang. Jadi kalau memang dia masuk lagi nanti dia sudah kena hukuman tambahan. Jadi itu mas nanti ada tambahan. Iya, tetap dia mendapat hukuman tambahan. Jadi aku mau nanya, maksud hukuman mati itu gimana? Hukuman seumur hidup itu? Ya. Itu gimana? Seumur hidup itu maksudnya sampai dia meninggal di penjara? Iya. Atau Nah. kalau sampai sama kayak misalnya kan seumur hidup kayak Pak misalnya 23 tahun, jadi hukumannya pernah sebesar 23 tahun gitu. Makanya sebenarnya saya belum bisa menjelaskan secara faktanya ya. Namun kalau kita lihat berbeda-beda pandangannya itu, iya. Tapi kalau misalnya kita baca nanti di Google, apa maksud dengan hukuman seumur hidup? Tapi kalau menurut yang kami ketahui, saya ketahui, selama dia hidup tidak terus. Itu dia selama dia hidup. Tidak. Kecuali dia hukuman dia misalnya di penjara selama 20 tahun, 20 tahunnya dia di dalam. Gitu ya. Kalau hukuman mati, ya memang dia mati hukumannya. Tidak, kalau hukuman mati kan dia iya, atau dia mati, diberikan melalui listrik, apa namanya ditembak, umumnya ya. Sudah kepolisian yang tembak lagi ya Pak? Motor ada timnya itu, timnya. Apa ada contoh apa ya Pak? Yang kasus yang bisa dihukum mati gitu? Dia melihat dari perbuatan dia, akibat yang ditimbulkannya, misalnya kayak kasus narkoba, ya, kategori dia sudah residivis, barang bukti pun ditemukan sama dia yang sudah melebihi kategori yang biasa. Misalnya dia sudah membawa ratusan kilo atau per ton, itu dia kena hukuman mati. Atau mungkin kayak kasus pembunuhan, sangat kecil perbuatannya itu bisa hukuman mati. Dia tidak ancaman hukumannya atau perbuatannya.